Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminat Fauziah Ramadhani dengan NIM 222111001. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu, terkait asas-asasnya, karakteristik, serta pembagiannya. Dan poin kedua yaitu menjelaskan sedikit terkait pengertian tindak pidana dan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu terkait hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana sendiri merupakan suatu hukum yang terkait tentang perilaku pidana atau tindak pidana, di mana hukum sendiri adalah sesuatu yang mengatur suatu peraturan atau mengatur hukum, sedangkan pidana adalah perilaku atau tindakan kriminal atau adanya pelanggaran hukum ataupun melawan ketentuan hukum yang telah ada, di mana tersebut terdapat adanya sanksi. Kemudian adapun tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu untuk menertibkan atau adanya ketertiban hukum. Jika tidak adanya hukum pidana, maka tidak akan adanya ketertiban di dalam masyarakat ini. Kemudian ada karakteristik hukum pidana. Yang pertama yaitu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat ataupun negara, di mana mengatur hukum pidana ini mengatur dan melindungi kepentingan hukum. Yang kedua yaitu adapun penuntutan tidak tergantung pada individu atau pihak yang dirugikan, akan tetapi penuntutan itu ada pada pihak kekuasaan, yaitu pemegang kekuasaan, yaitu negara. Yang ketiga yaitu kedudukan negara lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan kedudukan individu dalam suatu perkara pidana. Selanjutnya yaitu pembagian hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif ini tertuju pada hukum material dan hukum formil. Hukum material itu tertuju pada KUHP, sedangkan hukum formil itu tertuju pada KUH acara pidana. Kemudian ada hukum pidana subjektif, yaitu hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan kebutuhan atau perbuatan terlarang. Kemudian ada hukum material, itu terkait dengan undang-undang atau aturannya. Yang selanjutnya yaitu hukum formil, yaitu aturan yang terkait bagaimana negara atau penegak material itu terhadap pada alat penanganan kelengkapan dalam hukum. Selanjutnya yaitu hukum pidana umum, di mana hukum pidana umum ini mengatur aturan hukum pidana yang mengatur setiap orang atau semua orang, yaitu tertuju pada di dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus itu aturan hukum pidana yang mengatur bagi sekelompok orang tertentu saja. Contohnya yaitu anggota militer, itu diatur dalam hukum acara militer. Sedangkan selanjutnya yaitu hukum pidana terkodifikasi. Hukum pidana terkodifikasi yaitu disusun secara sistematis atau dibukukan yang terdapat di dalam KUHP. Kemudian ada hukum pidana tidak terkodifikasi, yaitu hukum pidana yang belum dibukukan, yang berada di luar dari hukum terkodifikasi tersebut. Yaitu contohnya Undang-Undang Tipikor, Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang KDRT. Selanjutnya yaitu hukum pidana tertulis, di mana hukum pidana tertulis ini dibentuk, tertulis dan dirumuskan di dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya yaitu hukum pidana tidak tertulis, yaitu hukum pidana yang hidup pada kehidupan masyarakat, yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, seperti hukum adat ataupun uruf kebiasaan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hukum pidana nasional, di mana hukum pidana nasional ini hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu yang terdapat dalam KUHP Indonesia, di Indonesia ini, di suatu negara. Sedangkan hukum pidana internasional yaitu hukum yang dibuat dan diakui oleh seluruh negara-negara di dunia, seperti tindak pidana kejahatan di internasional. Selanjutnya yaitu asas berlakunya hukum pidana. Bahwasanya di dalam KUHP itu terdapat dua asas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, yaitu yang pertama adanya asas berlakunya menurut waktu atau asas legalitas, di mana asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu daripada perbuatan itu. Atau di dalam bahasa Latin itu nullum delictum nullo poena sine praenia leg poenale, yang berarti tiada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu. Jadi asas legalitas ini merupakan seseorang jika adanya tindak pidana, seorang itu melakukan tindak pidana itu tidak boleh dihukumi selama belum ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yaitu asas kedua, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, yaitu diatur di dalam pasal 2 sampai 9 KUHP. Setelah mempelajari dan membahas terkait hukum pidana, tentang karakteristik dan asas serta pembagiannya, selanjutnya yaitu terkait tentang tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana, yang pertama yaitu tindak pidana kejahatan, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan atau kemanusiaan. Yang sedangkan pelanggaran merupakan suatu hal yang dilarang atau harus ditaati yang telah diatur oleh undang-undang. Contohnya yaitu tidak memakai helm ketika berlalu lintas atau berkendara. Yang kedua yaitu jenisnya tindak pidana formil dan material. Tindak pidana formil ini beda dengan hukum pidana formil dan material, di mana pada tindak pidana formil ini, dalam tindakan pidananya itu memiliki menitik beratkan pada perbuatan pidananya. Contohnya yaitu pasal 352, itu tentang pencurian, di mana perbuatan itu mengambil milik atau hak orang lain. Sedangkan material merupakan tindak pidana yang menitik beratkan
perumusan pada akibat yang dilarang. Contohnya yaitu hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tindak pidana komisionis dan omisionis. Komisionis yaitu pelanggaran yang terhadap pada larangan. Contohnya pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan omisionis yaitu pelanggaran terhadap perintah. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi ketika di pengadilan. Jadi jika seseorang itu ditunjuk sebagai saksi, namun tidak mau menghadap sebagai saksi di pengadilan merupakan tindak pidana omisionis. Kemudian yang keempat yaitu dolus culpa. Yang pertama, dolus itu merupakan tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Contohnya yaitu sengaja membunuh seseorang dan sengaja merencanakan pembunuhan tersebut. Sedangkan culpa yaitu tindak pidana yang memuat kelupaan atau kelalaian. Contohnya yaitu ketika main petasan itu dapat menyebabkan kebakaran rumah atau adanya kelalaian di dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya yaitu tindak pidana aduan, di mana tindak pidana ini dapat adanya penuntutan itu dilakukan setelah adanya aduan dari korban atau keluarga korban, yang terdiri dari tindak pidana absolut dan aduan relatif. Kemudian tindak pidana bukan aduan itu penuntutan dilakukan meski tidak ada aduan dari korban atau keluarga korban. Di mana aduan absolut itu merupakan sifat yang dapat dilakukan penuntutan setelah adanya pengaduan. Contohnya yaitu tindak pidana perzinahan atau penghinaan. Itu tidak dapat dituntut jika tidak ada aduan dari pihak lain. Sedangkan aduan relatif itu tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan antara perilaku dengan korban. Contohnya pencurian di kalangan keluarga. Yang terakhir, jenis tindak pidana yaitu tindak pidana tunggal dan ganda. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Itu misalnya tindak pidana yang penadahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.